Padre Moroiba Wako Ononiha. Deigu Jos Daniel Manalu Moroiba Kalasia. Deigu Jaiku Kinacanturi Moroiba Kalasia. Deigu Songol Selain Moroiba Kalasice. Deigu Tesalonika Samosir Moroiba Kalasibe. Deigu Gracela Angelica Pintu Batu Moroiba Kalasice. Deigu Ana Maria Natasha Purba Moroiba Kalasibe. Deigu Charlie Tama Maharaja Moroiba Kalasibe. Deigu Eka Maria Delia Moroiba Kalasibe. Deigu William Jose Sinega Moroiba Kalasiha. Deigu Sri Helena Rahmanini Moroiba Kalasia. Deigu Rial Urasiboya Moroiba Kalasice. Vokal tradisi Nias. Nias merupakan sebutan untuk pulau kepulauan sekaligus kelompok etnis yang mendiaminya. Pulau Nias berada di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Salah satu budaya yang sudah dikenal dan mendunia banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan nama Pahombo. Sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Pengertian vokal tradisi. Vokal tradisi Nias adalah bagian dari kebudayaan suku Nias yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Vokal tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nias. Sejarah vokal tradisi ini belum dapat dipastikan dengan pasti, namun para ahli berpendapat bahwa tradisi Selanjutnya, nyanyian pada tarian Maena tersebut dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Fanehe Maena Wangowai Dome, yang kedua Fanehe Maena Wangowai Zowato, dan yang ketiga Fanehe Maena Wangondro Sokona. Maena Wangowai Dome bagi masyarakat Nias bermakna bahwa ada orang yang menyambut tamu yang dinamakan suatu atau keluarga perempuan, mengucapkan selamat datang kepada keluarga pihak mempelai laki-laki, menyapa mereka dengan tarian Wangowai Dome. Maena berarti tamu, sehingga musik vokal pada tari ini dapat dikatakan sekelompok orang atau keluarga pihak perempuan menyapa hormat para tamu laki-laki karena sudah tiba di lokasi tempat di mana pesta perkawinan akan berlangsung. Selanjutnya, makna vokal tradisi. Musik vokal pada Maena berupa susunan pantun yang dinyanyikan atau disuarakan oleh Sanutuno yang merupakan pemimpin dari kelompok Maena, yang dipimpin oleh 1 atau 2 orang. Padanan dari kata Maena yaitu Fanahe Maena yang berarti syair Maena. Sehingga apabila kita gabungkan kedua kata tersebut, maka dapat dikatakan Sinunu Maena yang berarti musik vokal atau nyanyian pada. Selanjutnya, konsep musik vokal ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti mulut, bibir, lidah, dan kerongkongan yang memiliki irama, nada, ritme, dinamik, melodi, dan mempunyai pola-pola serta aturan untuk menghasilkan bunyi tersebut. Selanjutnya, nyanyian pada tarian Maena tersebut dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Fanehe Maena Wangowai Dome, yang kedua Fanehe Maena Wangowai Zowato, dan yang ketiga Fanehe Maena Wangondro Sokona. Maena Wangowai Dome bagi masyarakat Nias bermakna bahwa ada orang yang menyambut tamu yang dinamakan suatu atau keluarga perempuan, mengucapkan selamat datang kepada keluarga pihak mempelai laki-laki, menyapa mereka dengan tarian Wangowai Dome. Maena berarti tamu, sehingga musik vokal pada tari ini dapat dikatakan sekelompok orang atau keluarga pihak perempuan menyapa hormat para tamu laki-laki karena sudah tiba di lokasi tempat di mana pesta perkawinan akan berlangsung. Selanjutnya, konsep musik vokal ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti mulut, bibir, lidah, dan kerongkongan yang memiliki irama, nada,
ritme, dinamik, melodi, dan mempunyai pola-pola serta aturan untuk menghasilkan bunyi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis alat musik yang ada di Nias. Yang pertama yaitu lagia. Lagia ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, biasa digunakan sebagai ungkapan perasaan atau rintihan hati. Kemudian yang kedua yaitu ada kondrahi. Kondrahi ini adalah alat musik yang digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sedang berlangsungnya acara adat. Kemudian yang ketiga yaitu ada gondra. Gondra ini sejenis dengan gendang. Jadi gondra dipakai sebagai acara-acara adat, upacara-upacara adat, dan acara-acara lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada varitria. Varitria ini termasuk dalam klasifikasi alat musik idiofon, digunakan juga sebagai acara-acara adat dan upacara-upacara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan makna vokal tradisi Nias. Vokal dalam tradisi Nias memiliki fungsi dan makna yang penting dalam ekspresi budaya dan kepercayaan masyarakat Nias. Berikut adalah beberapa contoh fungsi dan makna vokal tradisi Nias. Yang pertama, fungsi ritual. Vokal digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan sebagai cara untuk memohon keberkahan dari dewa-dewi dan arwah nenek moyang. Dalam upacara adat, vokal juga digunakan sebagai tanda penghormatan kepada orang tua dan juga leluhur. Yang kedua ada itu fungsi musik. Vokal juga merupakan bagian penting dari musik tradisional Nias. Penyanyi sering menggunakan teknik vokal yang khas dalam penyampaian lagu dan dalam menghasilkan harmoni dengan alat musik tradisional seperti gendang, suling, dan juga tifa. Makna spiritual. Di dalam kepercayaan masyarakat Nias, vokal dianggap sebagai suara suci yang dapat membangkitkan energi positif dan memperkuat hubungan antara manusia dengan alam dan kekuatan supranatural. Yang keempat, makna kedua adalah makna simbolik. Vokal dalam bahasa Nias sering digunakan sebagai simbol untuk menyatakan emosi dan perasaan. Beberapa vokal memiliki makna khusus seperti huruf E yang melambangkan rasa syukur dan rasa hormat kepada orang tua, sedangkan huruf O melambangkan kekuatan dan keberanian. Dalam keseluruhan, vokal dalam tradisi Nias memiliki makna dan fungsi kompleks dan penting dalam ekspresi budaya dan kepercayaan masyarakat Nias. Jadi, itulah beberapa fungsi dan makna dari vokal tradisi Nias. Di sini saya akan memperagakan tari Mamiako. Merupakan tari penghormatan dengan memberikan afo atau sirih yang telah disediakan di dalam bola atau tas dan kalabubu atau pengalungan bunga kepada tamu yang telah hadir. Di Pulau Nias, sirih dan kalabubu merupakan lambang penghargaan. Afo atau sirih dibuat dengan 5 bahan yaitu tawuo atau sirih, betua atau kapur, gembe atau daun gambir, bako atau tembakau, dan pino atau pinang yang dimakan secara bersamaan. Tari Mogaele ditarikan oleh perempuan dan laki-laki dengan jumlah paling sedikit 8 laki-laki dan 12 perempuan. Tari Mogaele biasanya diadakan di lapangan terbuka seperti di depan Omohada dan di depan gedung pemerintahan. Penari menggunakan baju adat Nias Selatan terdiri dari warna merah, kuning, dan hitam serta hiasan wajah yang sederhana. Menggunakan properti balusi atau tameng, toho atau tombak, telogu atau pedang untuk laki-laki dan bola atau tas untuk perempuan. Tari Mogaele diiringi dengan alat musik internal dan eksternal. Musik internal berupa suara penari yang melanturkan syair lagu, dan musik eksternal berupa alat musik yang terdiri dari gondra atau gendang, varitia atau canang, dan aramba atau gong yang dimainkan secara bersamaan. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa kebahagiaan hidup ada dalam perdamaian. Selain itu, tarian ini biasanya dilaksanakan pada acara adat tertentu, termasuk pada penyambutan tamu dan fame eyang. Oke, baiklah. Saya sebagai pemateri pakaian adat Nias, saya akan menjelaskan pakaian adat Nias. Untuk pakaian adat Nias pria, yaitu bernama Baru Oholi. Dan untuk pakaian adat Nias wanita, yaitu bernama Aroba Siuli.
Awal pembuatan pakaian adat Nias yaitu pada zaman dahulu, masyarakat Nias membuat pakaian adat dari bahan kulit pohon dan serat pohon. Yaitu untuk pakaian adat Nias wanitanya bernama serat pohonnya yaitu bernama Oroba Siun. Dan untuk bahan pakaian adat Nias prianya yaitu bernama Baru Oholu. Adapun filosofi dari setiap warna dari pakaian adat Nias, yaitu pertama, ada warna kuning. Dia bercorak persegi 4 dengan pola bunga kapas, yaitu menggambarkan tentang kejayaan kemakmuran dari kaum bangsawan. Dan kedua, untuk warna merah, dia sering dipakai oleh bangsawan prajurit, yaitu menggambarkan tentang darah dan keberanian dan keadilan. Warna putih sering digunakan oleh agama kuno atau Ere, yaitu menggambarkan tentang kesucian. Untuk warna hitam yang terakhir, yaitu sering dikenakan oleh masyarakat Tani, yaitu menggambarkan tentang kesedihan dan kewaspadaan. Oke, baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi tersebut dengan rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumah adat Nias. Nah, rumah adat Nias ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu Omohada dan Omosebua. Yang pertama, Omohada. Omohada adalah tempat untuk masyarakat atau suku Nias yang biasa. Pada zaman dahulu, masyarakat Nias dan suku Nias sering berperang, sehingga pemukiman untuk masyarakat biasa biasanya ditemui di daerah pegunungan untuk terhindar dari serangan musuh. Nah, uniknya dari rumah adat Nias ini, bentuknya seperti perahu, dan nenek moyang mereka sudah memperkirakan bencana alam yang dapat saja terjadi kapanpun, hingga jika terjadi banjir, mereka dapat mempergunakan rumahnya menjadi perahu seperti itu. Bahkan rumah ini tahan gempa dengan bangunan yang sudah mereka buat sedemikian rupa. Yang kedua ada Omosebua. Perbedaannya adalah Omosebua ini adalah tempat kediaman kepala negeri, kepala desa, atau kaum bangsawan. Rumahnya pun dan rumah adatnya, maksud saya, tahan gempa bumi dan bisa menjadi tempat berlindung dari serangan musuh. Rumah adat ini dibangun tidak menggunakan paku, dan dalam satu kampung atau desa itu terdapat 20 hingga 30 Omohada dan satu Omosebua sebagai kepala suku. Rumah adat Nias biasanya diberi hiasan berupa ukiran kayu yang halus pada balok utuh, seperti itu. Terima kasih.